Momen Idul Fitri identik dengan segala sesuatu yang serba baru. Apakah ini menjadi sebuah keharusan? Untuk itu rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam segmen Bingkai Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Ramadan sudah berakhir, kini berganti dengan hari Nan Fitri. Tidak bisa dipungkiri ketika saat Idul Fitri tiba, banyak orang-orang yang sibuk membeli baju baru, memperbarui rumahnya, dan lain-lain. Namun, apakah Lebaran harus seperti ini? Langsung aja kita bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang kerap disapa Uja. Assalamualaikum Uja, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uja, sesuai topik kita nih terkait Lebaran. Melihat fenomena ini, bagaimana sebenarnya esensi Lebaran, Uja? Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Mas Dinal dan pemirsa yang ada di rumah, yang pertama ingin saya katakan, semua orang boleh berlebaran, tapi tidak semua orang beridul fitri. Kenapa? Karena dua kata atau kalimat ini berbeda. Lebaran diambil dari bahasa Jawa yang artinya sesudah atau sudahan. Berarti sudah melakukan amalan-amalan atau melewati bulan Ramadan, dia berlebaran. Idul Fitri, aid kembali, fitri kepada fitrahnya, kepada kesuciannya. Setelah dia digodok 30 hari lamanya, 1 bulan lamanya, yang tadinya halal, boleh, tapi ada batasannya, nggak boleh pada siang hari. Kan gitu kalau orang puasa. Bakwan, halal, habis maghrib. Ya kan? Ketika dia mampu menjaga itu semua, kemudian dia berburu Lailatul Qadar, dia beribadah, siangnya dia menahan dahaganya, dia berpuasa karena Allah Ta'ala. Ingat mas dan pemirsa, amalan yang paling tingkat keikhlasannya tinggi itu ada di puasa. Kenapa? Karena hanya dirinya dan Allah yang tahu. Maka Allah sendiri yang akan memberi balasannya. Maka setelah dia menjaga itu semua selama 1 bulan, baru dia aid kembali kepada sunnatullahnya seorang manusia itu. Kembali kepada fitrahnya. Apakah harus baru? Karena menunjukkan kesenangan, mubah, sah-sah saja. Kalau selama tidak menjadi kewajiban, keharusan. Harus pakai baju baru, harus cat rumah yang baru. Tapi kalau menunjukkan kesenangan, nggak ada masalah, no problem. Selama dia memang ada ya, bukan terpaksa atau dipaksa harus ada. Itu dia, wallahu a'lam. Nah Uja, misalnya nih, kita membeli kue, terus memperbarui rumah kita gitu kan, agar kelihatan rapi. Nah, niatnya sih untuk menghargai tamu yang ingin bersilaturahmi ketika Lebaran tiba itu tadi, Uja. Terus itu gimana, Uja? Bagus. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia memuliakan tamunya. Kalau didesainnya bersih, enak dipandang, untuk menyenangi orang, tentunya pertama kali niatnya karena Allah Ta'ala. Itu dia akan mendapatkan pahala kalau niatnya karena Allah Ta'ala. Menjamu tamu kan mulia. Makanya orang-orang Arab itu pantang kali bertanya siapa nama, apa tujuan, mau ngapai, sedang apa. Sebelum 3 hari 3 malam itu tamunya dijamu. Sampai ada sahabat Nabi menetes air mata derasnya. Kenapa kau nangis? Selama 1 pekan nggak ada orang yang mau bertamu kepadaku. Itu hebat itu. Orang tuh rindu ada tamu datang ke rumahnya. Orang sekarang dipasangnya pamflet, nggak nerima tamu. La ilaha illallah. Kalau kita kan terbalik, kawan kita belum duduk udah awak tanya, kapan kau pulang? Banyak kali basa-basinya. Mau minum apa? Jus mangga, terong, kue ini, air putih aja lah ya. Banyak kali cerita kau katanya. Jadi memuliakan tamu itu sangat luar biasa. Dan biasanya itu ada di hari raya Idul Fitri.
kita ke rumah family, kita ke rumah saudara. Hebatnya di Indonesia nih, rayanya nggak cukup satu hari. Ada raya kedua, raya ketiga, raya keempat, ya kan? Raya kelima sampai hari. Masya Allah, itu tradisi-tradisi yang baik. Ya, seperti yang mudik itu, balik itu kan untuk menyambung silaturahim sebenarnya. Rindu dia dengan sanak saudaranya. Pertama ingin saya jelaskan dulu dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Di sini Allah katakan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai penjelas mana yang hak, mana yang batil. Kemudian di ujung ayat itu Allah mengatakan, ketika kamu sudah menyempurnakan bilangan puasamu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, hendaklah kau mengagungkan Allah. Makanya bertakbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau dia sudah menganggap tidak ada yang besar kecuali Allah, dalam hidupnya akan diatur. Dia melakukan sesuatu, itu sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Sehingga dia tidak boros, sehingga dia tidak membelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Ingat, setiap sesuatu yang kita miliki itu semua ada hisapnya. Carilah atau belilah sesuatu yang kau butuhkan, bukan kau inginkan. Karena betapa banyak orang menginginkan sesuatu, tapi dia sudah ada, harusnya dia menekankan kebutuhan sesuatu tersebut. Ya Ujah, semoga kita terhindar dari golongan orang-orang yang berlebihan ya Ujah. Amin. Ya. Amin. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Nambela pamit. Sampai jumpa.